Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang metode kritik hadis. Perkenalkan, nama saya Aulia Intan Sahila dengan NPM 10030123119. Dengan teman saya Dewi Damayanti dengan NPM 1003031232120 dan Randy Kurnia dengan NPM 10030123121. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Risalah Rasul sejak masa turun wahyu hingga kini menjalani masa yang cukup panjang, tentu saja mengalami positif, terkadang berpengaruh negatif pada perkembangannya. Namun karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keutuhan risalah Al-Islam, berbagai terpaan yang menggoncang keutuhan risalah selalu dapat diatasi. Berbagai usaha orientalis mengguncang keutuhan risalah, selalu kandas di tengah jalan. Setiap ada orientalis yang mencoba mengotak-atik keutuhan sunnah, setiap itu pula pembela sunnah muncul. Namun tidak bisa dibungkiri, sementara kaum muslimin ada yang menerima informasi hanya dari salah satu pihak. Tak sedikit kaum muslimin menerima pandangan orientalis tentang al-hadis, tapi tidak menerima bantahannya dari kalangan ulama. Hal ini berpengaruh kepada jalan pikiran kaum muslimin itu sendiri. Disinilah pentingnya kaum muslimin mengetahui metodologi kritik untuk menyeleksi informasi mana yang patut diterima dan mana pula yang sepantasnya ditolak. Jika ada orang yang mencoba membuat pemalsuan terhadap satu huruf saja dari Al-Quran, maka akan mudah ditemukan, karena telah termaktub dalam mushaf. Namun tidak demikian mudah untuk menemukan pemalsuan al-hadis. Al-hadis tertulis di berbagai kitab dan berbagai macam sanad dan rawi. Untuk menyelidiki keabsahan al-hadis itulah ulama muhadis menyusun berbagai metode kritik al-hadis. B. Pentingnya kritik. Seorang muslim tidak boleh menerima begitu saja ajaran masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengecam keras orang yang hanya menerima apa yang diinformasikan para pendahulu tanpa ada kritikan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana ula awalau kana syaiton yad'uhum ila azabis sa'ir, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala? Yang kedua, mengajak kebenaran suatu berita dan menghindari kecerobohan. Seorang mukmin tidak dibenarkan untuk menerima berita yang dibawa oleh kaum fasik sebelum mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Dengan demikian, kritik itu penting untuk mengecek kebenaran berita Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, memilih mana yang paling tepat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini memuji ulul albab yang suka menerima perkataan orang lain tapi selalu memilih mana yang paling baik. Yang keempat, mencari keseimbangan berita al-hadis. Ini mengisyaratkan kaum muslimin selalu teliti dalam menetapkan dan mengambil kesimpulan tentang suatu informasi. C. Kritik al-hadis dalam perspektif sejarah. 1. Zaman Rasulullah SAW, Umar pernah meneliti kebenaran berita. Dalam riwayat Muslim diberitakan tersebar isu bahwa Rasul menceraikan salah seorang istri. Umar bin Khattab
Pada saat itu tidak begitu mudah menerima berita tentang Rasulullah SAW, melainkan dia langsung mengecek kepada sumbernya, apakah benar atau tidak. Ternyata setelah diteliti ke berbagai istri, berita tersebut hanya isu. Inilah pentingnya penelitian sejak masa silam hingga akhir. Kedua, Aisyah mengeritik pendapat Umar. Dalam riwayat lain, Aisyah pernah mengeritik Umar tentang mayit yang disiksa akibat tangisan keluarga. Al-Hadis ini menunjukkan bahwa kritik tentang materi Al-Hadis pun telah berjalan di zaman para sahabat. D. Metode kritik hadis. Metode tausik meneliti otensitas al-hadis dalam menyelidiki keautentikan al-hadis yang dijadikan sumber hukum, maka perlu digunakan metode tausik. Metode ini dimaksudkan untuk meneliti suatu al-hadis apakah otentik atau tidak. Hadis dianggap otentik apabila ditemukan dalam al-Mashadir, al-Asiliyah. Al-Mashadir dan al-Asiliyah adalah kitab hadis yang penulisnya menggunakan sanad sendiri dari gurunya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Bila saat itu kritik al-hadis langsung mengecek kepada Rasul karena sumber al-hadis masih ada. Saat ini kritik otensitas adalah dengan cara mengecek ada atau tidaknya hadis dalam al-Mashadir al-Asiliyah. 2. Metode tasih untuk meneliti validitas al-hadis. Langkah pertama adalah dengan cara menyelidiki keabsahan al-hadis dengan cara menelusuri komentar para mudastisin. B. Jika telah ditemukan petunjuk siapa yang mengeluarkannya dan dalam kitab apa al-hadis itu tertulis, tinggal membuka kitabnya. Jika telah ditemukan dalam kitab aslinya, maka akan ditemukan siapa saja yang meriwayatkan al-hadis. C. Telitilah para riwayat para perawi yang tercantum dalam Alkitab al-hadis yang menjadi estapa itu satu persatu dalam buku Rijalul Hadis. Apakah ada yang dilemahkan oleh ahli hadis atau tidak? Jika merasa cukup menggunakan pandangan ulama hadis, hanya ringkasnya saja, maka bisa membuka kitab Mizanul I'tidal karya Al-Jahabi. Dalam kitab ini ditemukan pandangan ahli hadis terhadap perawi secara ringkas. 3. Metode tahbik untuk menelusuri reliabilitas hadis. Metode ini digunakan untuk menyelidiki makna al-hadis. Apakah mesti diperlakukan secara madhuk ataukah secara mafhum? Dengan demikian, metode ini lebih menitik beratkan kritiknya pada makna al-hadis. Cara yang paling mudah menerapkan ini dengan cara menelusuri pandangan ulama sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Dan kitab yang memudahkan metode ini adalah kitab Syarh. Namun perlu disadari bahwa ulama dalam mensyarah hadis dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, baik mazhab, politik, situasi, dan kondisi maupun budaya serta kedudukan al-syarih itu berada. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi dari kelompok 8 ini yaitu dengan mempelajari metode kritik hadis ini diharapkan kita bisa lebih pandai lagi ketika mendapatkan suatu informasi, dapat memilah dan memilih informasi yang benar dan valid sesuai faktanya. Sama seperti suatu hadis, kita harus tahu dahulu apakah hadis tersebut benar keabsahannya atau tidak benar. Dengan kita lebih teliti dan tidak mudah gampang percaya terhadap suatu informasi, sama saja kita sudah menyelamatkan diri dari kecerobohan kita. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kesalahan terdapat pada diri kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.